Hai, saya Rafika dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai diabetes ketoasidosis yang disingkat dengan DKA. Nah, diabetes ketoasidosis ini adalah komplikasi yang mengancam jiwa yang terjadi pada pasien diabetes. Yang paling sering terjadi atau biasanya terjadi pada pasien dengan diabetes tipe 1. Namun, pada kasus yang sangat jarang, mungkin juga terjadi pada pasien dengan DM tipe 2. Nah, kenapa bisa terjadi diabetes ketoasidosis? Di tubuh pasien tidak ada insulin. Tidak ada insulin sehingga energi untuk metabolisme di sel itu tidak menggunakan glukosa. Jadi tubuh memecah lemak untuk dijadikan energi. Produk samping dari pemecahan lemak adalah keton. Dan keton ini bersifat asam sehingga menyebabkan asidosis. Makanya disebut dengan diabetes ketoasidosis. Oke, jadi kita tulis saja ya. Yang pertama adalah glukosa. Glukosa merupakan bahan bakar ya atau bahan untuk energi di sel. Nah, pada kondisi DKA tidak ada insulin. Tidak ada insulin artinya glukosa tidak dapat masuk ke sel dan menjadi sumber energi. Glukosa tetap di darah, menyebabkan kadar glukosa darah tinggi. Pada kasus DKA, glukosa darah di atas 300 mg per desiliter. Kemudian insulin. Insulin di pasien DKA tidak ada. Ya, sehingga sel kekurangan energi karena glukosa tidak dapat masuk ke sel. Sehingga sel mencari sumber lain. Sel mencari sumber lain untuk energi. Karena sel tidak ingin dirinya mati, makanya dia mencari sumber energi dari tempat lain. Selanjutnya ini ada hati atau liver dan glukagon. Nah, hati atau liver mulai mengartikan bahwa tubuh atau sel itu kurang energi atau berada pada kondisi hipoglikemi karena memang tidak ada glukosa yang masuk ke sel. Jadi liver salah memahami bahwa sel kekurangan energi, jadi dianggap hipoglikemi. Karena liver menganggap tubuh atau sel mengalami hipoglikemi, liver mulai mengeluarkan glukagon yang selama ini disimpan. Glukagon kemudian diubah menjadi glikogen, kemudian glikogen diubah menjadi glukosa. Nah, kondisi ini akan memperburuk kondisi hiperglikemi yang sudah ada. Oke. Selanjutnya, tubuh tetap mengartikan bahwa liver itu tidak bekerja dengan baik karena sel masih saja kekurangan energi. Tubuh mulai memecah lemak. Yang digunakan untuk sumber energi. Ya, produk samping dari pemecahan lemak adalah keton. Nah, keton ini dia bersifat asam. Ya. Sehingga pada jumlah yang banyak pasien tidak dapat mentoleransi keton yang terlalu banyak ini. Ya, karena akan mempengaruhi pH darah, ya, pH darah akan turun dan akan berakhir pada kondisi asidosis metabolik. Yang tampak apa dari kondisi asidosis metabolik adalah nafas Kussmaul. Ya. Nah, keton ini juga menyebabkan nafas bau keton atau berbau seperti buah fruity.
akhirnya ginjal juga terkena dampaknya. Ginjal yang pada normalnya dia menyaring darah, ya, karena konsentrasi glukosa pada darah tinggi, akhirnya ginjal tidak mereabsorpsi glukosa. Nah, sesuai dengan hukum osmosis, maka cairan akan berpindah ke yang konsentrasinya tinggi. Karena ginjal tidak mereabsorpsi glukosa, maka akan mengalami diuresis osmosis. Yang tampak adalah pasien mengalami poliuria. Nah, karena urin yang keluar jumlahnya sangat banyak, ya, maka akan terjadi dehidrasi. Kemudian ada ketidakseimbangan elektrolit. Oke, jadi itu adalah DKA dan tanda gejalanya. Tanda gejala yang lain termasuk ada perubahan status mental. Jadi akan mengalami penurunan kesadaran dan perubahan status mental. Lalu apa penyebab dari DKA? Ya, DKA ini paling sering terjadi atau biasanya terjadi pada DM tipe 1. Nah, penyebabnya adalah DM tidak terdeteksi. Tiba-tiba jatuh dalam kondisi DKA. Oke, jadi DKA ini terjadinya secara tiba-tiba, bukan secara gradual atau bertahap. Kemudian yang kedua adalah tubuh memerlukan lebih banyak insulin, seperti pada kondisi stres, kemudian sakit, efek obat kortikosteroid, ya, seperti hidrokortison dan prednison. Kemudian yang ketiga adalah kondisi sakit dan kehilangan nafsu makan, akhirnya tidak makan. Kemudian sel kekurangan energi dan mulai memecah lemak sebagai sumber energi. Yang keempat adalah tidak mendapat insulin sesuai jadwal. Ya, jadi itu adalah penyebab terjadinya DKA. Apa yang perlu dilakukan perawat dalam memanajemen pasien dengan diabetes ketoasidosis? Yang pertama adalah edukasi bagaimana cara mencegah dan terus memonitor glukosa darah. Kemudian perawat perlu melakukan monitoring glukosa, dan keton pada urin. Memonitor glukosa darah dan memonitor keton pada urin setiap 4 jam saat sakit. Jadi lebih seringnya. Kemudian mencegah dehidrasi dengan menganjurkan banyak minum. Beritahu dokter jika ada pasien tidak dapat makan dan minum. Untuk menentukan treatment selanjutnya, jadi treatmentnya akan disesuaikan. Kemudian beritahu dokter jika glukosa darah lebih dari 300 mg per desiliter, terdapat keton di urin, kemudian nafas bau keton, kemudian ada poliuria.
Selanjutnya adalah manajemen untuk pasien DKA. Jadi tujuan manajemen pasien DKA adalah untuk menghidrasi, menurunkan glukosa darah, memonitor elektrolit, kemudian mengoreksi asam basa. Nah, oke. Yang pertama adalah menghidrasi. Jadi beri cairan melalui intravena. Apapun yang diorder oleh dokter. Biasanya dimulai dengan NaCl 0,9% atau cairan isotonik. Kemudian dilanjutkan dengan cairan hipotonik. NaCl 0,45%, tergantung keparahan dehidrasi. Kemudian pemberian dextrose 5% plus cairan hipotonik. Ini dilakukan ketika glukosa sudah pada rentang 250 sampai 300 mg per desiliter. Ini dilakukan untuk menjaga agar turunnya glukosa darah tidak terjadi secara tiba-tiba, karena otak tidak dapat berkompensasi. Ya, cairan hipotonik menyebabkan cairan akan berpindah dari darah ke sel, dan ini menyebabkan edema cerebral dan peningkatan tekanan intrakranial. Kemudian yang kedua ada insulin. Insulin diberikan secara intravena, ya, intravena. Nah, perlu diingat bahwa insulin yang diberikan melalui intravena adalah reguler insulin. Nah, sebelum pemberian insulin juga dilakukan monitor kadar kalium. Ketika glukosa darah naik, ya, cairan dalam sel keluar ke darah. Ini hukum osmosis, termasuk mengeluarkan ion kalium. Ketika mendapat insulin, kalium akan kembali ke sel dan meninggalkan darah dan menyebabkan hipokalemia. Jadi perlu dimonitor juga kadar kalium dalam darah. Karena dapat menyebabkan hipokalemia, maka dapat dipertimbangkan untuk memberikan kalium. Nah, pemberian kalium, tambahan kalium itu harus diikuti dengan monitoring EKG. Oke, kemudian insulin, ya, kembali ke insulin. Insulin pertama kali diberikan dengan bolus, ya, untuk reguler insulin, ya, sesuai order dokter. Kemudian dilanjutkan dengan drip insulin. Nah, drip insulin ini harus diatur sesuai dengan hasil pengukuran glukosa darah. Jadi perawat akan sering melakukan pengukuran atau sering melakukan monitoring glukosa darah. Ya, mungkin dapat 15 menit sekali. Seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang hyperglycemic hyperosmolar non-ketotic syndrome. Nah, pada kondisi hyperglycemic hyperosmolar non-ketotic syndrome, gula darah atau kadar gula darah pasien sangat ekstrim tingginya, lebih dari 600 mg per desiliter, atau mungkin tidak terbaca di monitor, atau dapat juga lebih dari 1000. Ya. Kondisi ini hampir sama dengan kondisi DKA, namun pada pasien hyperglycemic hyperosmolar non-ketotic syndrome
Ini biasanya terjadi pada pasien dengan DM tipe 2, artinya dia masih punya insulin dalam jumlah sedikit. Nah, insulin dalam jumlah sedikit, dia akan mencegah pembakaran lemak, ya, sehingga tidak ada produk samping yaitu keton, jadi tidak ada ketosis. Karena dia tinggi konsentrasi gula di dalam darah, maka ginjal tidak mereabsorpsi glukosa. Akibatnya terjadi diuresis osmosis. Jadi memang mirip dengan kondisi DKA. Namun yang berbeda adalah kadar glukosa darahnya dia lebih tinggi dan dia tidak ada ketosis karena memang masih punya cukup insulin untuk mencegah pemecahan lemak. Untuk manajemen hiperglikemik hiperosmolar non-ketotik syndrome sama dengan treatment dari diabetes ketoasidosis, rehidrasi melalui cairan IV, kemudian penurunan glukosa darah dengan menggunakan insulin, ya, basically sama dengan treatment dari DKA. Semoga membantu. Jika ada pertanyaan, silahkan dapat disampaikan di kolom komentar. Terima kasih.